Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Fei Fei sekarang menjadi setengah makhluk dunia lain. Ini semua salah kakakmu yang tidak melindungimu dengan baik dan membuatmu menjadi setengah makhluk dunia lain. Kakak, gak apa-apa. Otakku mendapat banyak pengetahuan. Contohnya seperti ini. Ini bisa menyerang langsung mental spirit body seseorang. Kakak, cobalah gunakan kontrol kepadaku. Meskipun aku terlihat normal, aku takut akan dikendalikan ras Deep Blue itu. Oke, fisik dan tubuhmu itu spesial. Aku harus tingkatkan kontrol ke ranking S. Ability control. Detail. Dapat menggunakan mantra ilusi pada target ranking S. Mendapatkan kesetiaan mutlak dari target. Untuk hero ranking A ke bawah, termasuk mencuci otak target selama jangka waktu 30 tahun. Setiap hari, spirit body akan turun dan terakumulasi dalam 6 jam. Penilaian, ability ranking S, kamu berhasil. Lalu Yangsi menggunakan kontrol. Dalam hati Yangsi, perasaan ini beda sama yang dulu. Apa itu akhir misteri dan aturan? Yang kulihat barusan, apa itu kebenaran? Ada batasan yang serius. Bagaimana aku bisa menyeberang? Siapa itu yang bicara? Duh, penemuan yang mengecewakan. Tiba-tiba, Yangsi memegang dadanya. Sial, mental spiritku hampir hancur. Kakak, kau baik-baik aja. Kontrol sudah selesai. Berikutnya, aku ada misi penting untukmu. Lalu Naisui pun masuk. Yangsi, kau mau buah? Tentu. Xiaoshui, apa yang kau kerjakan? Karena penampilanku yang bagus waktu itu, mereka memberiku acara baru. Apa itu sama bahayanya seperti yang kemarin? Enggak kok, jangan terlalu cemas. Aku ditugaskan untuk berbicara di ruang siaran langsung. Lalu Yangsi memasukkan sesuatu, yaitu ability Green Snake Chain. Detail, rantai yang aktif otomatis melindungi pemiliknya. Saat pemiliknya menghadapi bahaya, itu bisa berubah menjadi ular hijau untuk menyerang musuh. Penilaian, ranking B. Kenapa malah memberi rantai bukan kalung? Kita sekarang bergeser ke sebuah tempat pemandian. Di pemandian ini terlihat 3 wanita sedang mandi, yaitu Blanche, Yurong, dan juga Qian Tuo. Nona Blanche, spa ini punya efek pengobatan. Efeknya bisa memulihkanmu dengan cepat. Oh gitu ya. Sebentar, organisasi memanggilku. Kalian di sini aja dulu. Aku akan pergi duluan. Dalam hati Blanche, apa mungkin misi baru? Seperti yang diharapkan dari anggota organisasi sejak lama. Senior menyelesaikan misi pengintaian dengan sangat baik. Blanche pun datang ke istana puncak langit. Apa kau pernah dengar wilayah 4 laut besar? Organisasi mengutusmu untuk pergi ke 4 wilayah laut untuk melidiki ras Deep Blue. Saya bersedia menerima ujian anggota rasi bintang. Saya akan pergi menuju wilayah 4 laut besar. Dalam hati Yangsi, kebohonganku berhasil. Tim Pathfinder Judgment akhirnya punya anggota yang kuat. Sedikit note, Pathfinder adalah unit pasukan kecil yang diterjunkan ke daerah musuh sebelum pasukan utama diterjunkan. Baik, kau boleh kembali ke rumah Qian untuk memulihkan dirimu. Baik, Blanche pun pergi. Lalu Mao Rabbit muncul. Aku boleh bicara sekarang? Silahkan. Kakak, dia Blanche kan? Dari perusahaan Round Table Night. Aku sangat menyukainya. Apa aku boleh minta tanda tangannya? Ternyata posisi Mao Rabbit sekarang ditempati oleh Fei Fei. Aku penasaran kenapa kau diam dari tadi. Ternyata dia itu idolamu. Fei Fei, mulai sekarang kau itu Mao Rabbit. Bertindaklah dengan baik. Jangan sampai ketahuan. Fei Fei berkata, oh iya, aku akan jadi rekan kerja Blanche di masa depan. Jadi aku punya kesempatan untuk meminta tanda tangannya. Dalam hati Yangsi, enggak. Bukan itu tujuan utamanya. Kakak, apa rencanamu berikutnya? Yangsi menjawab, aku sudah membuat rencana. Hero perusahaan Round Table Night punya koneksi yang dalam dengan ras Deep Blue. Sour Spicy Hero dan Liu Yuan, ku biarkan mereka menyelidikinya. Dan Blanche pergi menyelidiki wilayah 4 laut. Dan Yevan akan menyusup ke asosiasi pahlawan dan menjadi salah satu petinggi. Menjadi salah satu bidak dari organisasi Judgment. Ngomong-ngomong, aku akan pergi mengunjungi teman lama. Lalu Yangsi pun pergi untuk menemui Yevan. Yevan sedang duduk di bangku sedang mau minum. Yangsi berkata, apa kau sedang lelah? Jika iya, istirahat sebentar gak ada salahnya. Pemimpin, lama gak berjumpa. Yevan, bagaimana kemampuan bertarungmu? Aku belum bisa keluarkan semua kekuatanku. Aku cuma punya fisik 7 kali lipat manusia normal. Sudah mencapai 7 kali lipat. Normalnya, saat seseorang mencapai 10 kali lipat, tubuh mereka mendekati ranking A.
Yevan, kerja bagus. Kau akan jadi mahasiswa baru dengan ranking tertinggi di kontes ability global. Aku akan berusaha yang terbaik demi organisasi. Yang menambahkan, ada bahaya di sekitar sini. Aku akan memakai skill kontrol dan mengambil alih tubuhmu sementara. Baik, lalu Yangsi menggunakan kontrol. Lalu tiba-tiba ada wanita muncul. Wanita itu dikejar dua orang. Orang yang kiri berkata, garis itu sudah mencampuri dan merusak bisnis organisasi. Kami, Klub Fire Cloud, tak akan membiarkanmu lolos. Merampas harta rakyat biasa kalian sebut bisnis. Organisasi kalian meniru hukum kriminal area 1 untuk menjadi kaya. Lalu orang itu mulai menyerang. Tapi wanita ini berhasil menghindar dan bahkan berhasil menyerang balik. Kau memakan racun. Lalu orang itu menginjak sebuah bom dan bomnya meledak. Lalu orang yang satunya lagi diserang dari belakang. Tapi orang itu berhasil menghindar. Apa-apaan kemampuanmu itu? Bagaimana kau bisa memiliki banyak hal yang berbeda? Coba tebaklah. Kalau kau benar, aku akan beritahu jawabannya. Kau akan... Lalu tiba-tiba Yangsi dalam tubuh Yevan menendang orang itu. Garis cantik, jika kau mengebom sekali lagi, tempat ini bisa hancur. Seperti yang kau tahu, 5 hari lagi di sini akan diadakan uji coba Universitas Beijing. Kau bisa menghadapi pengguna ability ranking C dengan mudah. Kamu pasti ranking B atau di atasnya. Namaku Wan Chiu. Siapa tahu di uji coba nanti kita bisa bekerja sama. Tentu saja jika kita di tim yang sama nanti. Wan Chiu memegang tangannya sangat erat. Bro ganteng, apa kau mau pergi makan malam bersamaku? Dalam hati mereka berdua, pemimpin, aku harus jawab gimana? Jangan panik, aku akan bantu jawab. Aku ada urusan di rumah. Aku pulang duluan ya. Yevan, kau paham sekarang? Jangan sampai direcoki perempuan. Saudara perempuan aja udah menyebalkan. Bagaimana mentalku bisa cukup untuk menghadapi gadis lain? Oh gitu. Aku paham sekarang pemimpin. Terima kasih. Lalu mereka pun pergi. Sepertinya uji coba kali ini tak akan membosankan. Kita sedikit bergeser ke jalan Yunhai. Di situ terlihat 2 mobil sport dan orang sedang berkerumun. Hai semuanya, aku komentator Napi dan ini partner baruku, reporter yang sedang naik daun, Naiswe. Halo semuanya, aku Naiswe. Napi berkata, selanjutnya kami akan membacakan aturan seputar aturan uji coba Universitas Beijing. Naiswe menambahkan, aturannya sederhana. Capailah tujuan selama waktu yang diberikan. Metode apapun diperbolehkan. Namun, apa menurut kalian akan semudah itu? Jawabannya enggak. Kita lihat rintangan dan jebakan yang udah dipasang. Seseorang merangkul Yevan dan berkata, bro, kau nggak bawa kendaraan? Apa kau pengguna ability peningkatan fisik juga? Tapi kenapa nggak pakai kacamata untuk menghadang udara? Aku bukan pengguna ability peningkatan fisik, tapi kecepatanku cukup baik dan aku nggak butuh kacamata. Oh baguslah, kurasa akan ada keajaiban. Apa kau udah dengar? Pengguna Soul Weapon ranking S, tongkat Purple Panther Dragon, Luo Kuang, dan Xiong Chiyi, hero ranking A juga diundang ke sini. Hey Yevan, kita bertemu lagi. Kurasa kita akan jadi satu tim. Waktu itu kita setuju bekerja sama. Kamu nggak boleh melanggar janji. Lalu orang dengan kacamata itu memotong. Hey, garis cantik, aku pengguna ability tipe kecepatan. Meski aku berlari sambil menggendongmu, kita tetap bisa lolos tesnya. Body pasaran dan pengguna ability peningkatan fisik sepertimu masih berani menggodaku. Pergi sana. Lalu seorang pembawa acara berteriak, seluruh peserta bersiap. Hitung mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, door. Lalu tiba-tiba ada 3 orang terbang menggunakan jetpack. Kau mau pakai mobil sport untuk melawan mereka yang bisa terbang? Sungguh naif. Lalu tiba-tiba ada bebek muncul. Aduh, apa-apaan ini? Andai berkendara di udara itu mudah, bukankah semua orang akan membawa alat terbangnya? Nai, apa kamu mengenali angsa-angsa itu? Mereka hewan panggilan ranking B, Bear Black Gang Swan. Tim langit sekarang tertinggal dan tim mobil sport lah yang sedang memimpin. Luar biasa. Andai mengemudi adalah ujian di masa depan, seberapa baguskah itu? Lalu di tengah jalan ada seorang pengatur lalu lintas. Mau tancap gas. Aturannya sih kecepatan hanya boleh 100. Tapi kan nggak ada aturan untuk melanggar lalu lintas. Prit. Lalu petugas itu memunculkan banyak gelembung dan 2 mobil itu langsung berhenti. Petugas itu berkata, misi hero adalah menolong orang-orang. Tapi kalian nggak boleh melanggar aturan lalu lintas selama misi untuk mencegah mencelakai orang. Baik, saya minta maaf. Aku udah tahu mengizinkan kami untuk memakai kendaraan. Lalu di jalan tiba-tiba ada orang tua lewat. Lalu dia menabrak orang tua itu sampai orang itu terjatuh. Apa? Kok bisa dia terluka serius? Lalu 2 orang datang. Anak ini yang melukai kakek itu. Gak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi aja. Tapi kakek itu terluka parah. Bukankah kita harus bawa ke rumah sakit? Orang dengan kacamata mencoba diam-diam untuk pergi. Bagaimana bisa kau berani kabur setelah kau melukai seseorang kakek tua? Bahkan kau ingin menjadi hero. Ternyata Yevan pergi melewati atas gedung. Wan Chiu juga, tapi dia memegang sebuah drone. Yevan berkata, Universitas Beijing mengerahkan banyak usaha demi uji coba ini. Bahkan mereka menggunakan mantra ilusi. Kau tahu kakek itu hanya ilusi. Lumayan juga. Bersiaplah.
ada sekitar 2 orang yang bertugas di sini. Tampaknya itu tes terakhir yang disiapkan. Aku udah siap. Terlihat ada 2 orang juga di atas gedung. Aku kurang kenal 2 hero itu. Siapa mereka? Menurut informasi yang baru diberikan, kedua pengguna ability itu nggak diatur oleh universitas. Namun, sekolah udah mengirimkan para gurunya. Jika ada bahaya, mereka akan menghentikannya. Sekedar pengingat, ini ujian bagi para peserta. Kita sedikit pindah ke dalam sebuah gedung. Seseorang berkata, Guru Luo Chen, terima kasih udah datang. Luo Chen ini yang rambut ungu. Jangan khawatir direktur, saya akan melindungi kedua anak itu dan memperlakukan mereka seperti tugas mengajarku yang dulu. Seseorang pengguna ability tadi berkata, kalian berdua akan menyaksikan kemampuan tarung seorang hero ranking B. Lalu orang itu berubah menjadi manusia kucing. Wah, manusia kucing yang imut. Yevan berkata, aku akan urusi dia dan kau urusi yang satunya. Yevan pun maju. Ternyata Yangshi masih ada di tubuh Yevan. Yangshi berkata, lihat sekarang, saat mengontrol kekuatan, rasakan tiap gerakan otot dan tulang. Baik, akan kuingat. Bocah, apa yang kau gumamkan tadi? Lalu Yevan langsung menonjok orang itu. Tulang orang itu langsung retak. Dalam hati orang itu, Black Rocket, Cowhead, saudara klub Fire Cloudku. Jadi kalian menghadapi orang gila seperti ini? Orang ini sepertinya tipe kecepatan. Resistennya nggak terlalu kuat. Haruskah aku memukulnya lebih pelan? Lalu Yevan datang. Kau baik-baik aja? Maaf, aku nggak sengaja memukulmu terlalu keras. Kau sudah kelewatan. Setelah mengalahkanku, kau masih mengejekku. Lalu tiba-tiba ada serangan lagi muncul, tapi Yevan berhasil menghindar. Ternyata itu adalah serangan nyasar yang diarahkan ke Wan Qiu. Wan Qiu menggunakan pemadam api. Dalam hati Yevan, jadi kekuatannya itu memunculkan barang. Yangshi berkata, tampaknya dia hanya bisa memunculkan objek teknologi terbaru. Andai bisa memunculkan equipment, pasti menakjubkan. Manusia kucing itu menghilang. Manusia kucing itu kabur. Kami telah menyelidiki 2 pengguna ability itu dari klub Fire Cloud. Kucing terbang itu punya kemampuan transformasi. Dia seorang pengguna ability ranking B. Siswa ini namanya Yevan. Dia mengalahkan hero ranking B dalam 1 pukulan. Yang artinya, Napi memotong. Orang-orang harus cepat menandainya, memberi hadiah. Siapa tahu dia akan menjadi pengguna ability super kuat. Lalu mereka berdua pun pergi. Saat mereka ingin kabur, mereka dihadang oleh Luo Chen. Kalian berani menyentuh muridku, jadi kalian harus menerima konsekuensinya. Akhirnya Yevan dan Wan Qiu pun sampai ke garis finish. Mereka berdua di urutan 15 dan 16. Sayang sekali, kita di urutan 15 dan 16. Yevan berkata, gak masalah. Aku yakin pertarungan tadi cukup untuk menarik perhatian orang dari sekolah. Iya, Yangshi berkata, Yevan, aku pergi. Pemimpin, jangan cemas. Akan kutangani sisanya. Kita sedikit berpindah ke sebuah pulau. Tiba-tiba ada cahaya biru yang sangat terang masuk ke dalam gua. Cahaya itu menghampiri seseorang. Orang itu berkata, Rhodes, kulihat bahwa kau masih hidup. Ternyata itu adalah monster tadi. Lord, ada hal penting yang ingin kulaporkan. Youchi dari Judgment berhasil menembus mental spirit power ranking 3. Mental spirit power ranking 3 lainnya telah terlahir di sini. Yangshi pun akhirnya pulang. Kakak, aku juga nggak tahu kenapa. Aku melihat beberapa Rizom Deep Blue terbangun beberapa detik. Artinya penglihatanmu terhubung dengan orang lain. Iya, aku melihat 3 gambar. Itu mungkin hal-hal yang dilihat oleh orang-orang dari ras Deep Blue. Coba kau ingat-ingat, ada di mana mereka? Yang pertama, ada di Tower Putih kota Luoshi, area kedua. Lalu yang kedua ada di Clubhouse. Yang ketiga, di dalam sebuah mansion. Lalu Yangshi mulai searching. Ketemu Clubhouse Disk. Sini, lihat apa benar ini tempatnya? Iya itu tempatnya. Aku lihat orang-orang ras Deep Blue kesana untuk menata rambut dan kukunya. Wanita. Atasan perusahaan Round Table Knight emang seorang wanita. Ia punya 50% saham, tapi dia nggak punya ability. Untuk gambar ketiga, ada halaman berumput, air mancur, dan beberapa barang antik. Tapi aku nggak melihat ada seorang pun. Aku nggak sanggup lagi, Kak. Aku nggak bisa jelaskan rincinya. Kakak, kenapa kamu nggak periksa ingatanku aja? Kita berpindah ke perusahaan Kunlun. Changshon, Yuan, dan juga Demon Dragon sedang berada di meja. Mereka bertiga sedang berkumpul. Hari ini, aku memanggil kalian untuk mengumumkan sesuatu. Ahong, sudah kuputuskan. Yuan lah yang akan mengurus perusahaan. Slot asosiasi hero akan menjadi milikmu. Ayah, kau akhirnya melihat potensi Yuan. Itu emang lebih cocok untuknya daripada aku. Bagiku, aku hanya ingin menjadi hero yang terkuat. Aku tahu kau menyimpan dendam karena kalah dari anggota Judgment. Tapi ada yang ingin kukatakan kepadamu. Apa kau tahu kenapa anggota Judgment sangat kuat? Tentu saja karena kerja keras mereka. Mereka lebih berbakat. Tidak, kau salah. Itu karena mereka memiliki teknologi dan teknik membuat ability medicine. Dan mereka didukung kekuatan dari dunia lain. Lalu Yangshi melihat ingatan Fei Fei. Ini dia, ketemu. Ada terlihat 1 patung air mancur dan juga 1 kelinci. Lalu mereka berdua pergi ke mansion Buckshot Flame. Kau tunggu aja di sini. Jangan lakukan apa-apa, Fei Fei. Kak, meski kau setuju membawaku, aku tetap jadi hiasan nih. Kakak, kau ada apa? Kakak, aku sadar bahwa kau kuat bukan karena kemampuanmu, tapi aktingmu. Iya, ini kalau dipikir-pikir mirip Sukiwe ya. Yang satu organisasi isinya diri sendiri.
Yang satu lagi adiknya sama, namanya Fei Fei. Di dalam mansion itu terlihat seseorang sedang menyantai. Orang dengan jas ungu itu berkata, "Tuan, kenapa Anda datang tanpa diundang? Matilah kau!" Lalu Yangshi tanpa ragu-ragu langsung menyerang. Orang itu berkata, "Sebenarnya aku penasaran. Ku dengar organisasi Judgment didukung oleh pasukan mayat hidup dan keluarga Bernadotte juga membantu kalian." Dalam hati Yangshi, apa-apaan? Rumor ini dari mana asalnya? Dan cepat sekali menyebar. Jadi, apa benar kalian semua bisa mengembalikan nyawa orang mati yang sudah mati ratusan tahun lalu ke tubuhnya? Ras Deep Blue punya prestasi yang baik tentang Spirit Soul. Lalu kenapa kalian masih menanyakannya? Kelihatannya jawabannya sama. Kalau begitu, gak ada gunanya lagi bagimu. Matilah. Orang itu mengambil senjata dan langsung menembak. Tapi Yangshi menggunakan Shadow Clone dan mengenai salah satu. Dalam hati Yangshi, peluru ini punya kemampuan autolock. Kecepatannya tidak tinggi, tapi dia bergerak ke depan dan ke belakang. Ini akan memakan waktu cukup lama. Orang itu berkata, "Jika aku menyerang bersamaan, kau nggak akan bisa menghindar kan?" Lalu Yangshi muncul di belakang orang itu. Enggak. Orang itu berkata, 3, 2, 1. Tiba-tiba ada ledakan. Tapi tiba-tiba seperti ada awan biru dan benda itu mengenai tangannya. Ternyata itu adalah Fei Fei. Beraninya kalian menghadapiku dan mengirim Mao Rabbit dan Snake ke sini. Kalau begitu, Helen, ikutlah bertarung. Lalu keluar seorang wanita berambut pirang dan memegang sebuah pedang. "Fei Fei, berhati-hatilah." Lalu mereka berdua beradu pedang. Wanita itu berkata, "Kau juga dari ras Deep Blue?" "Hah, Snake, terima dan matilah." Dalam hati Yangshi, untungnya Fei Fei nggak apa-apa. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi peluru autolock. Yangshi pun berpikir sejenak. Ketemu. Lalu Yangshi menggerakkan kakinya dan dia berhasil menghindari peluru itu. Peluru itu langsung membakar pohon. Apa kau tahu cara menghadapi skillku? Lalu Yangshi langsung maju. Fei Fei pun juga ikut maju. Tiba-tiba ada sebuah bola serangan, tapi wanita itu berhasil menghindarinya. Lalu mereka berdua beradu serangan lagi. "Sialan, beraninya kalian melukai tubuh istriku." Lalu orang itu memakan pil yang sangat banyak dan dia langsung berubah wujud. "Guru, jangan!" Wanita itu berkata, "Tubuh rohmu nggak bisa menahan banyak partikel asli. Kau akan menjadi mutasi Deep Blue." Lalu wanita itu langsung menciumnya untuk menarik partikel asli ras Deep Blue. Tapi saat mereka melakukan itu, Yangshi menyerang mereka. Serangannya hampir mengenai wanitanya, tapi dengan cepat orang itu bertukar tempat dan menerima serangannya. Guru, bangunlah." Apa? Aku akan mati." Akhirnya harinya telah tiba. Terima kasih telah menyadarkanku. Aku lelah. Sejak istriku mati, aku hidup lebih buruk dari kematian. Villa, kembalikan rambutmu menjadi hitam. Aku ingin melihat wajah asli Hailun. Ras Deep Blue bilang kalau mereka bisa membangkitkan istriku dengan bayaran mengkhianati manusia. Jika istriku bisa bangkit, mengkhianati manusia bukan hal yang besar, kan? Aku sangat ingin menjadi bagian Ras Deep Blue agar aku bisa membantu menggantikan roh jiwa istri guru, membiarkan tubuh ini hidup lagi. Tapi pada akhirnya aku hanya membohongi diriku. Hailun sudah meninggalkanku. Akan kugunakan informasi untuk menukar hidup Villa. Dia nggak salah. Pikirkan dia mencintai sampah yang nggak mencintainya. Mereka terhubung dengan organisasi Posi. "Tidak, guru, jangan tinggalkan aku." "Kakak, haruskah kita menghabisi gadis suku biru tua ini? Mari kita tunggu dulu. Ketika aku berubah menjadi ras Deep Blue, aku udah siap berkorban untuk guru yang kucinta. Seperti ini udah cukup." Lalu tiba-tiba ada sebuah bola keluar dan bola itu jatuh. Bola itu diambil oleh Yangshi. "Kak, apa aku akan bertemu orang yang mencintaiku di masa depan?" Yangshi nggak membalas dan berkata, "Ayo pergi." "Kak, kemana kita pergi?" Dalam hati Fei Fei, "Kakak berubah lagi. Kau sangat ahli dengan skill berubah kostummu." Lalu kita kembali ke stadium Universitas Peicing, kompetisi lencana tarung. Yevan dan Wanchu berhasil naik ke atas panggung dan mendapatkan rencana. Sepertinya Yevan cukup beradaptasi, bahkan sudah berteman. "Yevan, kau telah mengembangkan trik dengan baik. Aku telah menaikkan kemampuanmu ke tingkatan A. Kemampuan, train, detail, 5 indera, kekuatan, kecepatan, bisa lebih kuat dan lebih baik dengan latihan. Batas kemampuan manusia kali ini 64 kali. Nilai, ranking A. Gak banyak orang yang meningkat hingga batas. Berikutnya tes percobaan. Kau harus berlatih keras. Aku harus pergi untuk sementara." "Kau akan pergi kemana?" "Aku akan pergi ke wilayah 4 lautan." Kita berpindah ke Yuan yang sedang berada di kantor iblis naga perusahaan pahlawan Lun Lun. Kayaknya harusnya Kunlun ya, cuma typo dari komiknya. Passwordnya jangan bilang tanggal ulang tahunku juga. Saat dicoba ternyata benar dan terbuka. Di dalam ada informasi wilayah 4 lautan. Astaga, Kak, apa yang terjadi? Kenapa kau menggunakan ulang tahunku untuk semua password? Lalu Yuan mengambil buku itu. Ternyata mereka melihatnya. Meski aku nggak tahu kenapa Yuan ingin informasi wilayah 4 lautan, tapi dia terlihat bahagia setelah mendapatkannya. Lalu Yuan pergi ke puncak awan Istana Langit untuk memberi buku itu ke Yangshi. Jadi ini wilayah 4 lautan. Di planet ini sejatinya punya 2 tanah ras manusia.
Setelah perang, wilayah selatan diinvasi dunia lain dan memperbudak 1/3 populasi untuk mengubah pasang surut pembangkit listrik dan garis pertahanan wilayah 4 lautan terhubung. Asosiasi Pahlawan, Pasukan Darah Gerigi, dan Persatuan Perusahaan Bisnis. Di sini terlihat ada 4 wilayah laut. Yang pertama adalah wilayah laut bermasalah. Yang kedua adalah wilayah laut Persatuan Pembebasan. Yang ketiga adalah wilayah laut Pasukan Darah Gerigi. Dan yang keempat adalah wilayah laut Pahlawan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!